Definisi pertahanan itu justru lebih luas lagi, termasuk urusan pangan pun menjadi sebuah pertahanan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di program Sandasan. Kali ini kebetulan berjumpa kembali dengan Ketua Gerindra Kabupaten Bangkalan, kebetulan menjadi anggota Dewan Republik Indonesia dari Partai Gerindra. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bang Aliman. 2 bulan 3 bulanan nggak ketemu Gus ya? Iya, terakhir di Senayan kita podcast. Senayan dulu, podcast di Senayan dulu, di lantai ke berapa itu Gus? Lantai 16. Lantai 16. Ini memang Sandasan ini sangat luar biasa ini memang. Patut diapresiasi. Memang ini hebat sekali Bang Aliman ini ya. Terakhir podcast dengan Imron di Senayan, lantai 16. Sekarang podcast dari mengudara dari perumahan Green Asri. Dekat rumah, nggak jauh. Dekat rumahnya beliau. Gus, dulu waktu pertama kali masuk anggota dewan di Senayan kan langsung masuk ke Komisi 2 Gus ya? Komisi 2 yang menangani tentang masalah birokrasi, dan sekarang informasinya jenengan sudah mendapatkan amanah ke Komisi 1 Gus ya? Alhamdulillah sekitar 3 bulanan lah, kurang lebih 3 bulan kita dapat amanah pindah Komisi 1. Komisi 1. Kalau Komisi 1 ini yang banyak orang tahu dan yang dikenal orang itu hanya ngurusi urusan perang, Gus. Benar ya? Gimana? Salah satunya begitu Bang. Jadi ngurusi tank, pesawat, kapal laut. Jangan-jangan jenengan dipindah ke Komisi 1 memang untuk membackup kebijakannya Pak Ketua, Bang Jenderal. Jadi sebenarnya lebih tepatnya begini Bang. Lebih tepatnya kita ditugaskan di Komisi 1 untuk membantu terkait pertahanan di negara kita. Yang kebetulan Menteri Pertahanannya adalah Bapak Prabowo. Ketua kita. Walaupun ke Bapak menterinya adalah ketua kita Pak Prabowo, tetap kita mempunyai komitmen di mana kita memberi keamanan pada negara kita. Ya. Justru informasi yang saya dapatkan setelah Menteri Pertahanan ini dipegang oleh Pak Prabowo, dalam konteks ini adalah ketuanya Imron, pendefinisian pertahanan ini meluas kayaknya. Karena Pak Prabowo sekarang di samping memang mengurus tentang masalah persenjataan dan pertahanan macamnya, itu justru juga mendapat tugas dari Presiden untuk urusan pertahanan pangan. Ya, benar itu Gus ya? Iya, memang benar. Jadi memang pertahanan ya. Pertahanan, bukan pengadaan pangan. Kalau pertahanan pangan memang adalah di salah satu tugas Menhan sekarang. Ya, karena memang ketahanan pangan itu memperhatikan kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ini begitu. Perluasan definisi apa gimana saya kurang tahu. Tapi kalau sebelumnya biasanya kalau pangan itu masuk ke urusan pertanian dan macamnya, itu image dan pikiran orang banyak. Ternyata setelah Pak Prabowo masuk di Menpan gitu ya, definisi pertahanan itu justru lebih luas lagi, termasuk urusan pangan pun menjadi sebuah pertahanan gitu. Memang gini Bang, kita perhatikan juga, ini juga definisinya harus kita jelaskan juga. Perbedaan ketahanan pangan dan pengadaan pangan kan berbeda. Ketahanan pangan dan pengadaan pangan beda ya. Jadi gini maksud saya, ketika di pertanian, definisinya pertanian kan berbeda. Ini ketahanan. Oh, ketahanan. Ketahanan, di mana ketahanan itu menyediakan yang jadi kebutuhan masyarakat di bidang pangan. Begitu. Terus kalau pertahanan itu kan salah satu begini, kita di tengah-tengah pandemi ini yang menjadi salah satu kebutuhan pokok adalah kan pangan, betul. Nutrisi, gizi. Jadi untuk mengkondisivitaskan negara kita adalah salah satu di ketahanan pangan.
Makanya ini masuk ke ruang lingkup tugas dari Menhan. Itu. Jadi ini memang cerdasnya di sini Pak Prabowo ini memang cerdas. Tapi sebagian orang kan mengatakan bahwa ngapain Pak pertahanan Menteri Pertahanan ngurus urusan masalah pangan kan gitu. Ada juga yang nyenyir begitu Gus. Makanya setelah jenengan masuk di Komisi 1 ternyata penjelasannya seperti barusan. Jadi memang yang kita ini semoga ya mari kita berdoa bersama ketika kita berbicara keamanan dan kondusivitas negara itu kita harus membenahi dari dalam. Dari dalam dulu. Dari dalam. Jadi kebutuhan segala masyarakat juga itu harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah masyarakat kenyang, pertahanan pangan terlindungi dan semacamnya, maka negeri ini akan bisa bertahan gitu. Lebih tepatnya bukan kenyang, tapi bertahan. Terpenuhi. Ya. Tapi kalau kenyang nanti kalau orang kenyangan perbedaan definisi, perbedaan pendapat dan macam itu bisa saja terjadi. Yang bisa dipakai adalah bagaimana ketika negara sudah menyetujui sebuah definisi untuk menjadi kewenangan di salah satu kementerian itu yang berjalan. Kan gitu Gus. Meskipun sebelumnya ada pakar atau yang lain-lain mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan dari ruang lingkup pertahanan, tapi ketika definisi pertahanan itu diperluas seperti ini, ya tidak ada salahnya juga karena ini juga logis juga kan. Jadi kalau pendapat saya pribadi, dengan keadaan negara sekarang di tengah pandemi dan perekonomian yang sangat merosot, kan minus kemarin saya melihat kalau nggak salah itu minus 3, sekian persen. Resesi sekarang Gus. Begitulah. Jadi sudah resesi. jadi kalau apa salahnya? Jadi kita apa salahnya semua kementerian, semua lembaga negara saling bahu membahu untuk negara kita kan nggak ada salahnya. Jadi kalau kata saya jangan terlalu dibuat suatu persoalan yang besar lah. Ya. Artinya dengan kondisi sekarang ini lebih tertegaskan bahwa perluasan definisi pertahanan itu kepada ketahanan pangan ini semakin mempunyai konsekuensi titik fungsi yang luar biasa gitu Gus ya, karena keadaan kita pandemi gitu. Artinya perluasan definisi itu justru mempunyai makna yang lebih terasa terhadap masyarakat. Karena kan memang negara kita terkenal gotong royongnya itu. Gotong royongnya dan segala macamnya. Tempo hari udah lama ya. Kita daring, kita diskusi. Bahkan ada dari Amerika juga. Dia kebetulan menetap di Amerika, suami istri, dan sudah punya pekerjaan di sana. Dan mereka bercerita bahwa warga negara khususnya Indonesia, mereka bahu-membahu, gotong royong, mereka katakanlah patungan untuk membantu satu sama lain. Dan bahkan warga negara Amerika pun melihat Indonesia saling bahu-membahu, mereka juga ikut membantu. Itulah mari kita saling bahu-membahu, saling menopang satu sama lain untuk bagaimana keluar dari kondisi sekarang. Dan lagi pula ini urusan ketahanan pangan ini, apalagi sekarang yang mimpin adalah Pak Prabowo kan. Gus, selain urusan pertahanan di Komisi 1 kan apalagi Gus ya? Ada beberapa juga seperti Dewan Pers, media, Dewan berarti Pers. Pemirsa, media ini adalah bagian dari salah satu kewenangan dari mitra kerja Komisi 1. Maka tidak salah ketika saya mengundang Komisi 1 ini sekarang agar media ini betul-betul diperhatikan nantinya gitu Gus. Tentunya kita sangat memperhatikan media, tapi kita meminta pada jurnalis lah. Mari kita sesantun mungkin. Gitu. Jadi media ini kan Kominfo, induknya kan Kominfo. Berarti Kementerian Kominfo dan di Komisi 1 Gus ya. Dan RRI juga. RRI itu bagian tak terpisah dari kewenangan dari Kominfo, Kementerian Informasi. Kominfo. Yang juga kementerian ini yang justru mempunyai tugas untuk bagaimana mengendalikan hoax dan segala macamnya. Salah satunya. Karena negara kita sering hoaxnya banyak. Hoaxnya banyak, termasuk
kemarin banyak undang-undang cipta kerja dan macamnya itu banyak hoax-hoaxnya. Kementerian yang mempunyai tugas untuk bagaimana mengendalikan juga agar hoax itu tidak berdampak terhadap masyarakat adalah Kementerian Kominfo. Mitra dari Daim Brown kan gitu kan. Dan kalau berbicara hoax kita flashback sedikit kemarin tadi Bang Aliman mengatakan pendemo Ciptaker. Marilah kita berpikir juga fasilitas negara yang dihancurkan dibangun oleh anggaran negara. Anggaran negara dari mana? Dari pajak masyarakat yang membayar. Dirusak oleh masyarakat. Kalau kenapa sih kita harus kok sampai segitunya gitu. Nanti dibangun lagi, anggaran lagi berkurang lagi, uang negara lagi yang habis gitu. Kenapa nggak disediakan untuk yang lain, ketahanan pangan, persiapan lainnya, kesejahteraan seperti itu. Berarti kemarin itu sebetulnya ya hoaxnya sudah kadung terlanjur meluas, menyebar, dan di Kementerian Kominfo hanya menginventarisasi dan tidak maksimal untuk bagaimana mengendalikan, melokalisir, mengkanalisasi hoax itu. Karena demo waktu itu luas gitu. Dan itu menurut pemerintah kan memang akibat dari hoax kan gitu, Gus. Pemerintah mengatakan dari hoax. Iya. Gus, selain juga Kominfo ini sebetulnya yang kalau Kominfo itu setiap kabupaten kota kan memang mempunyai mempunyai dinasnya. Tapi kalau pertahanan dan lain-lain itu kan bukan kewenangan daerah dan macamnya. Kira-kira di kewenangan Kominfo ini yang sekiranya bisa untuk dikomunikasikan terhadap konstituen di Madura, apa ya kira-kira Gus ya? Jadi Kominfo ini kita bisa melihat tugasnya dulu seperti apa? Ya. Seperti informasi, TI, sarana juga gitu, sarana informasi dan segala macam. Dan tentunya di tengah-tengah pandemi ini dan apalagi sekolah daring ini kita sangat menunggu dan sangat membutuhkan sana komunikasi. Iya, yang jadi tugas kan Kominfo. Ya. Apalagi mohon maaf kita melihat sekarang perekonomian. Kita kembali lagi berbicara perekonomian juga walaupun saya Komisi 1, tapi perekonomian ini yang berdampak luas pada masyarakat. Ada yang sampai jual sapinya untuk beli handphone supaya bisa sekolah. Anaknya bisa sekolah. Belum dia harus beli paketan kuota. Oh iya Gus, berarti gini Gus. Jadi kan di Komisi 1 yang mempunyai mitra dengan ke Kominfo, mestinya situasi realitas sosial masyarakat Madura khususnya Bangkalan dan semacamnya itu, karena memang di desa itu di samping memang terbatas ada HP, meskipun itu kalau HP memang masuk ke desa kadang sinyal juga ada. Tapi sinyal juga itu lemah Gus. Yang kedua, anak-anak pelajar itu kalau memang harus daring dan semacamnya memang menemukan kesulitan Gus sebetulnya. Audio Jungle.